Gila. Sob. Udah. Ini langsung mulai nih. Oh iya, siap. Jadi emang kita tuh Beben. Iya, benar. kaget nggak sih lu kedatangan gue berdua? Sedikit kaget. Kaget. Kaget banget. Udah lama juga kita nggak ketemu ya. Parah. Main gua sama Kobir udah hampir dari habis lulus ya? Dari dulu sih. Enggak, udah pernah ketemu. Oh iya, itu lagi ketemu waktu itu ya. Pokoknya udah lama gak ketemu, lu udah lama juga gak pernah main ke kosan. Iya, biasa kan kita udah punya buntut sekarang. Wah iya, udah nikah cuy teman kita nih. Jadi sekarang judulnya Dienbir X Miss Flora. Jadi gini Ben, di kosan gue nih udah mulai tertarik nih sama tanaman-tanaman outdoor, tanaman-tanaman indoor yang model-model kayak gini nih, yang bisa dirawat, nggak terlalu ribet lah perawatannya. Tapi gue belum tahu nih nama-nama tanaman, jenis-jenis tanaman, apaan-apaan aja gue belum banyak tahu lah. Iya, belajar berarti namanya. Belajar. Belajar kita deh. Ben, gue mau nanya nih Ben. Boleh. Nanya apaan tuh? Kenapa lu tuh bisa suka banget sih sama tanaman? Apa gara-gara dulu lu main game itu tuh apa? Itu Harvest Moon. Enggak, bukan Harvest Moon. Asal nggak tahu lu yang suka nembak zombie plant. Jadi gimana Ben? Gara-gara ini. Gara-gara dulu apa? ikut KPTH. Itu pas ada di sekolahan dulu ya. Iya, organisasi. KPT apa kepanjangannya? Komunitas Pecinta Tanaman Hias. Oh, anjir. KPTH. Dari sekolah kita udah diajarin kayak Iya, gitu ya. Tapi gue nggak ikut lagi anjir. Oh, lu ikut KPTH nih? Wah, gila. Dari dulu udah ikut bikin pameran tanaman di sana kan. Oh. Dari sana sebenarnya udah mulai arahnya ke sana. Cuman belum terrealisasikan. Baru ini. Miss Flora nih baru ini ya. Ini sekolah baru ini untuk konsep bisnis ya. Baru ini. Ah, itu tuh. Jadi apa yang membuat lu mulai usaha ini Ben apa nih? Yang membuat lu pengen nih mulai usaha ini apa nih? Pertama sih hobi ya. Pertama gue suka dulu hobi dulu nih buat tanaman. Sampai suatu ketika gue harus mempunyai pemasukan, membiayai seorang istri atau segala macamnya kan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya bagaimana caranya supaya hobi gue ini menghasilkan gitu. Dari yang gue suka ini ada duit gitu. Dari yang gue habiskan di dunia ini Menghasilkan gitu. Wah, Gitu sih. anjing. Jadi bisa tuh. ya gue mulai usaha. Jadi dari hobi bisa jadi Bisnis. Bisa jadi bisnis ya. Oh, jadi karena faktor itu lu, wah hobi gue bisa jadi bisnis nih. Bisa ada peluang bisnis nih. Jadi lu coba itu ya. Dan ini baru ya, udah berapa lama sih ini? Baru buat Miss Flora ini awal Januari. Awal Januari 2020 ini. Ah, terus gue mau nanya nih, peminatnya udah banyak, tapi mungkin yang tahu lu nih masih sedikit, belum tahu banyak lah. Terus kenapa lu bisa beraniin diri buat, maksud gue, lu kenapa lu yakin gitu? Lu yakin gak sih sama usaha tanaman-tanaman ini? Lu yakin? Sebenarnya yakin banget. Kalau gue sih yakin banget. Tapi kalau bicara ini kan semua hal tuh, kalau asalkan kita konsisten, niat dari awal itu udah bulat, Semangat. insya Allah semangat, bersatu, berkarya. Ya, jadi yang membuat keyakinan lu? Gue gini, kalau gue yang buat sedikit cerita ya. Oke. Sedikit cerita, kayak gue mandang ke depan itu selama masih ada pembangunan, dunia tanaman hias nggak bakal mati. Wah. Kalau gue nggak Jadi gini. nggak nyambung nih gue. Jadi gini, Selama pembangunan, di mana-mana kayak sekarang banyak pembangunan klaster Iya. atau apartemen segala macam. Mereka itu maaf selain membabat hutan, Yes. akhirnya kan mereka bikin simulasi hutan kan garden. Yes. Akhirnya mereka kan pasti perlu dong masuk Konsep tanaman tanaman minimalis. minimalis. Sekarang Yes. pasti itu lancar terus. Mereka bikin ini apa, ruang terbuka hijau ya, maksudnya yang skalanya kecil ya. Iya nggak sih, banyak yang kayak gitu nggak sih? Banyak. Kalau di kota-kota kayaknya gue lihat gitu deh. Sekarang lebih ke vertical garden. Vertical garden. Karena lahan datar udah kosong, dimasukkan pembangunan, mereka vertikalnya dibikin taman. Jadi seperti itu. Ini pembicaraan agak berat sih karena isu climate change nih kayaknya Lalu kebaca kalimat. Sumpah gue juga nggak tahu. perubahan iklim anjing. Oh, pakai bahasa apa? Perubahan iklim. Bahasa Inggris tuh. Biar intelek dikit. Jadi perubahan iklim ini kan kayak ya hutan dibabat habis, terus banyak pengambilan sumber daya alam, tapi maksudnya banyak tanaman yang ditebang, tapi penanamannya kurang. Mungkin dari hal-hal kecil kayak gini nih bisa jadi besar gitu menurut gua, menanamkan besar banget sebenarnya. menanamkan budaya untuk menanam, ya kan? Iya nggak sih? Iya, benar. Enggak. Iya. Nggak yakin. Tapi lu setuju nggak? Setuju sih. Setuju ya? Setuju sih. Bisa.
Tapi kalau untuk kayak membiasakan budaya untuk menanam sebenarnya kita lebih fokus ke bagaimana. Kalau gue sih kayak misalkan ke ada kawan Cimil namanya. Dia sering bagi-bagi sampai sekarang itu bagi-bagiin bibit cabe misalkan secara gratis ke masyarakat Buat ditanam-tanamin ya. Buat ditanam-tanemin. Mereka kita kasih bibit gratis supaya itu menciptakan Tanaman, niat buat untuk menanam itu sendiri, menciptakan budaya menanam itu sendiri. Wah, Kayak itu harus dieksplor situ. Mereka kan satu mungkin menanam satu karena gak ada bibit atau nggak ada lahan, tapi kita bisa ngakalin entah itu pakai pot atau dibikin vertical garden, bibitnya kita kasih secara cuma-cuma. Oke. Nah, terus nih Ben, ini kan banyak nih orang-orang yang tinggal di rumah, terus dia pengen beli tanaman-tanaman. Ini kan tanaman hias ya maksudnya. Masuk tanaman Yang hias. pengen beli tanaman-tanaman hias, tapi belum tahu nih tanaman yang cocok buat di rumahnya nih apa. Nah, saran dari lu, rekomendasi untuk tanaman indoor deh, yang buat di dalam rumah apa? Pertama mungkin sansevieria. Sansevieria tuh yang di sini ada nggak? Sansevieria ada. Sansevieria yang mana? Bentar. Ini yang twisternya. Oh, Ini yang twister. Twister. ini namanya Sansevieria nih. Iya. Sansevieria twister. Biasanya kan yang pedang-pedangan. Kalau jenis tanaman ini bisa direkomended, dia paling jago untuk mensirkulasi udara. Buat sirkulasi udara di dalam ruangan. ruangan, itu Nah, paling terus untuk perawatannya nih? Dia tanaman bandel banget. Ini tanaman bandel kita cuekin malah Ngelunjak. melunjak. Malah melunjak dia. Kurang aja. Dia bisa gede nggak sih? Kalau untuk jenis ini paling gede. Segini paling gede. segini. Oh, paling gede segini. Jadi ini buat buat orang-orang pemula yang mau rumahnya ada tanaman di dalam rumahnya, ini paling recommended cocok ya. karena Ini ditaruh dalam rumah. iya, Kan gue bilang indoor tadi. dia minim cahaya bisa hidup, kita jarang menyiram hidup, Tetap hidup ya. tetap hidup. Dan lookingnya Dia tetap hidup walaupun dia nggak berguna. Eh, Dia berguna. Sangat berguna. tadi dulu. Ini lebih berguna daripada hidup, Bro. Oh, jadi buat para pemula nih, Der. Ini Sansevieria namanya. Sansevieria twister. Ini cocok buat lu pada buat pemula karena minim cahaya bisa, terus minim penyiraman juga bisa hidup. Tapi lebih tepatnya nih tanaman buat orang-orang malas, soalnya malas nyiram. Tapi good looking, Der. Iya, buat orang-orang malas, malas banget. Iya, iya. Ini kan nggak disiram juga dia tetap hidup ya nggak sih? Iya, karena dia Salah ibaratnya nyiramnya jarang. karena biasanya pemula nih masih males-malesan. Malas, Iya. malas sih. Iya kan, anggot-anggotan. Jadi ini cocok nih rekomendasi Sansevieria nih. Terus harganya berapa sih? Kalau ini masih kisaran 100 sampai 75. 75.000 sampai 100.000 ya. Oke, nih deh rekomendasi buat lu yang pengen punya tanaman di dalam rumah tapi malas nyiram nih Sansevieria. Ini kalau dipasang di tembok background putih juga bagus aja. Bagus itu. Jadi Iya kan? kalau mau makin indah lagi tergantung kita, sekreatif kita bisa pakai rubah pot atau Oh, iya. mana. Oke, Sansevieria nih buat para pemula nih. Ini kita rekomendasiin buat pemula-pemula aja ya. Lidah mertua ini. Ya. Oh, ini namanya lidah mertua. Iya. Ini sebutan lidah mertua. Tadi dulu Sansevieria itu nama ilmiahnya. Nama ilmiah Sansevieria. Nama ininya Lidah mertua. Ini nama tanaman lidah mertua. Jadi orang-orang taunya tanaman lidah mertua gitu. orang ini anjing gue baru tahu lagi. Enggak, cuma biasanya yang tinggi tajam ya? agak Oh. pedang-pedangan. Oh, Yang tinggi itu paling orang kenal lidah mertua kayak gitu. Tapi kan jenis lidah mertua ini, jenis Sansevieria ini banyak banget gitu. sama kayak mertua beda-beda. Beda-beda. Makanya dia tajam kali ya, kayak lidah mertua. Tajam. Ya. Oh, ini bukan. Yang mininya juga ada. Oh, ini juga Sansevieria juga nih. Ini Sansevieria juga. Oh, ini lidah mertua Ini juga yang nih. hijaunya. Oh, ini yang yang- pedang-pedangan hijau. Oh, ini cocok di sudut-sudut ruangan nih. Iya, bagus. Kalau rimbun Dia dia modelnya taruh gini dong. pot apa namanya? Gerabah. Hah? Itu bahan kayak genteng. Oh iya yang coklat. Coba ya, ada pot- itu pot. pot bagus, itu bagus banget. Oh, Dia ini modelnya yang hijau gini dong. Lurus. Lurus pedang-pedangan sebetulnya. makanya Sebutnya berundangan ini. Enggak, biasanya satu bonggol besar itu kalau udah besar usianya bisa 5 Oh lima pedang gitu kayak. lembar. Jenis keluarga Sansevieria atau lidah mertua ini dia emang bandel lah, jago, dan banyak jenisnya juga, recommended lah kalau buat ditaruh di ruangan dan buat pemula pemain tanaman. Ini jenisnya ini sedikit langka. Oh, ini lidah mertua juga nih. Lidah mertua juga masuknya. Oh ini lidah mertua. Sansi juga. Wah, anjing. Cuman dia yang mininya tebal. Ini langka Biasanya nih? lumayan langka. Lebih langkanya lagi kalau ketemu variegata atau ketemu kelainan putih, kelainan warna albino. albino. Ada. Ada. Oh tanaman ada albino gitu. ya? Ada. Contoh albino ada
Kalau ini jenis tanamannya jamia kulkas atau jamia dolar orang bilang. Normalnya dia warna hijau seperti ini, tapi kalau dia udah ketemu kelainan albino, dia bakal berubah seperti ini. Wah, anjing ini cakep juga nih. ini Untuk koleksi sih, kalau udah ketemu kelainan begini untuk koleksi karena harganya juga tinggi. Nah, ini berapa nih harganya nih kisaran? Ini untuk harganya 750 sampai 1 juta. segini. Iya. Anjir. untuk Itu berarti Gokil. satu jadi pohon ini kayak sama, kawin. tapi dia punya kelainan. bukan dikawinin gitu. Enggak. Jadi dia ada kelainan sendiri. Gen punya kelainan warna. Jadi tanaman itu yang sebenarnya kalau untuk koleksi ya. Kalau untuk koleksi itu dia ada beberapa kelainan. Pertama kelainan dari warna, variegata atau pink flash atau hitam atau kuning atau putih pure gitu. Itu punya kelainan warna. Yang kedua kelainan bentuk batang. Dia yang biasanya batangnya lurus, kayu gitu. Dia jadi kipas, mipih. Kristata, sebutan kristata. Oke. Ada lagi kelainan bentuk daun. Dari Biasa- daunnya. Dari daunnya misalkan oval atau lonjong gitu. Dia bisa melilit atau meringkal. Iya, itu. Itu kelainan daun. Itu semua nentuin harga. Jadi kalau misalnya dari satu tanaman itu ada kelainan di dalam tanaman itu bisa ningkatin harga malah jadi lebih mahal. Bisa jadi lebih mahal. Wah, anjir. Karena langkanya itu. Tanam bisa dikawin silang. Bisa. Berarti kalau pohon jamu, pohon benalu tuh jadi Oke, ini wah anjing gue baru tahu nih. Jadi ini 750 sampai 1 juta. Iya. ini dia bisa gede lagi. Bisa. Bisa. Dia ngebanyakin anak. Kalau untuk jenis gini jarang untuk ukuran besar gitu. Kecuali tergantung suhu. Kalau di tempat-tempat tinggi, sejuk, dingin, tapi panas itu batang bisa lebih besar, bisa lebih tinggi, tapi jarang biasanya untuk ketemu kelainan. Oh, Biasanya kalau udah segini ngeluarin anak baru, berarti udah Maksudnya segini ngeluarin aja. anak barunya tuh guys dari samping ini kayak yang kecil-kecil ini nih. Iya. Ini anaknya nih. Ini anaknya nih, oh ini anaknya. Ini anaknya juga udah beda nih ya. udah beda. Wah, iya ini ya. Ini bapaknya di sini anaknya. Awas 750.000 nih, Der. Hati-hati lu. Wah. 750.000 loh. Jadi berarti bisa dibilang bisnis tanaman ini cukup menjanjikan juga ya. Wah, gila, keren. Jadi buat yang hobi-hobi tanaman, rumah-rumahnya yang pengen dihias segala macem, buat yang suka koleksi-koleksi tanaman, wah anjing, ada nilainya juga ya ternyata ya. Gila, gue baru tahu Nora. Bisa Nilai belajar besar. juga gue nih. Orang kalau dulu sebelum sekarang, kalau sekarang kan yang lagi tren itu bulan-bulan ini aglo ya untuk jenis-jenis ini. Dulu itu bahkan ada yang seharga mobil, seharga rumah. Orang ada yang bisa gila, orang ada yang bisa jual rumah, jual tanah demi tanaman. Kalah judi kali. Enggak, tanaman bener. Tanaman. Nih, jenis tanamannya namanya dulu anthurium. Antorium. Oh iya, gue pernah denger tuh itu. Nah, itu jenis gelombang cinta yang seperti ini. Mana yang mana? Mana? Ini antorium nih ya? Itu yang gede banget tuh. Ya. Oh ini mahal juga nih. Dulu, sekarang harga nggak terlalu. Wah, ini antorium nih. Ini kisaran harga berapa nih? Kalau dulu? Kalau dulu itu saya bilang seharga mobil. Seharga mobil ini. Parah. Nah, dulu banyak orang gila. Bisa gede ini. Bisa. Oh, yang kayak gini kali ya? Beda. Bukan ini nih. Bukan. Beda. Kalau ini jenis monstera. Oh nih, pokoknya yang gini bisa harga mobil nih. Gokil. Anjir. Nah, Tapi kalau sekarang dia masih kalah tren dengan Dulunya aglo. kapan? Tahun Kisaran tahun 2000-an. kalau ini sekarang kisaran harga berapa nih? Ini 50 sampai 80. 50 Jauh banget. 10.000. Buset, jauh banget Jauh ya turunnya. Coba Riki masih hari mobil, mending gue nyolong tanaman. Daripada nyolong motor. Sekarang maling tanaman banyak banget. Oh iya. Gara-gara apa? Gara-gara janda bolong. Janda bolong apaan tanaman itu? Tanaman. Tadi dulu. Tanaman, Janda bolong. Janda bolong. Tadi dulu, janda bolong. Oke, itu harganya berapa? Kenapa bisa jadi Bahan colongan. bahan colongan? Jadi gini, janda bolong yang ketemu kelainan warna variegata. Oke. Gara-gara ini pemain kolektor mulai naik lagi nih, memburu yang namanya janda bolong variegata itu sendiri, kelainan warna itu sendiri. Oke. Akhirnya yang kita katakan si maling ini nyari kelapak-kelapak gitu, sampai akhirnya nggak nemu, ya akhirnya tanaman apa aja dicolongin yang ada gitu. Pasti dia Gara-gara nyarinya. tanaman itu. Emang harganya berapa kalau misalnya janda bolong? Itu sekarang masih di atas 40 sampai 100 juta. Anjing. Itu untuk ukuran 3 daun. Biasanya dijual per daun itu yang masih murah 10 juta per daun. Ben itu di mana ya? Mahalan janda bolong sama ginjal lu.
Janda bolong itu contoh tanamannya kalau hijau. Halo, Saya punya hijau tapi warna hijau. Janda bolong itu dia ada nggak sih di pinggir jalan, tau nggak lu? Pinggir jalan suka banyak tuh tukang tanaman. Itu nggak, pasti nggak bakal dipajang situ kayaknya. Ada yang biasa tapi. Oh enggak yang hijau, ada yang kuning gitu. Enggak yang kelainan gini ya. Enggak. Ini untuk perawatan janda bolong juga sangat unik gitu. Karena dia hanya ditaruh di botol aqua atau botol-botol bekas air, dia hidup. Oh dia merambat ini kan? Dia merambat. Oh, ini. Nah, ini nih. Ini namanya janda bolong, yang kita kenal janda bolong. Kalau nama ilmiahnya Philodendron monstera obliqua. Anjir. Ini beda nih, kenapa ini taruh botol? Ini Padahal sama saya baru motong untuk perbanyaknya gampang gitu. Kita motong batang aja, di sini kan setiap ruasnya ada akar. Oh jadi bisa dipindahin ke sini. Bisa pindahin ke air, dia hidup panjang. Tapi ini yang biasanya nih. Ini yang biasa, hijau. Tapi kalau udah ketemu kelainan, Harganya bisa sampai segitu. kadang-kadang itu untung-untungan. Kita sering motong, bisa ketemu varigatanya. Oh, Bisa ketemu kelainannya ya. Bisa ketemu kelainannya. Berarti dari sini lu juga bisa ketemu kelainannya nih. Bisa. Anjir. Tapi kalau yang biasa gini standar gini harganya berapa? Ini murah, kisaran 15 sampai 35. Kalau ada yang kuning-kuning mungkin di mana ya? Kalau kuning yang bikin mahal tuh di mana? Letak Di daun, di daun putih biasanya. Putih warnanya. Itu yang mahal tuh. Mahal. Kalau yang kuningnya masih jarang ada. Untuk kelainan warna kuning. Putih bener, putih kayak itu putih kan? Bukan. Kalau ini belum jadi aja putihnya. jadi putih. Biasanya yang putih ada saya singonium untuk kelainan warna putih. Gila. Ada di pojok. Dari 50.000 sampai 50 juta. Alik. Untuk sebuah tanaman Janda Janda bolong. bolong. Namanya keras banget ya, janda Bolong. bolong. Janda mah. Gila. Lidah mertua. Janda bolong lidah mertua. Tanaman Unik ya nama tanaman tuh. keren. Nah, terus nih, Ben. Ini yang bikin gue tertarik nih, ini nih. Dari tadi gue ngeliatin ini. Ini tuh batangnya pink anjir. Iya. Terus Anakan sakura kali itu ya. iya kayak warna bunga sakura. Nah, ini namanya apa nih? Ini jenis Aglonema legacy merah. Lagesi merah. Lagesi merah. Nah, ini perawatannya kayak gimana nih? Kalau ini agak sedikit nggak susah sih, cuman dia hanya suka tempat lembab. Dia suka tempat suka lembab. tempat lembab. Tapi ini cocok di outdoor apa indoor? Outdoor ya? Indoor. Indoor. Tapi Indoor, tempat tapi lembab. Lembab. Nggak boleh kena sinar matahari langsung. Ini jenis yang saya bilang sekarang bulan-bulan ini dia lagi naik. Oh, ini yang lagi naik daun nih. Aglonema. Anjir, iya sih cakep banget. Nah, ini kalau yang segini nih, kena berapa nih harganya nih? Ini dari 175 sampai 300 biasanya. Paling mahal 300. Kalau yang ini udah kena bisa sampai segitu tuh, 175 sampai 300. Tapi ini cakep banget ya buat dekor ruangan ini warnanya. Terus kita kalau mau lihat tren pasar itu yang lagi ngetren apa itu gimana bicaranya? Biasanya ya, ini agak dalam nih. Ini agak ini. Maksudnya di tanaman itu juga ada konspirasinya, ada pemainnya. Anjir. Jadi ada beberapa orang pemegang orang-orang penting. Jadi misalkan nih tanaman aglo lagi mau ditaikin, ada orang-orang pentingnya nih di belakang ada yang mainin. Kumpulin semua aglo yang ada dari petani, biar langka. Oh iya. Nanti satu saat baru dikeluarin. Oh gitu. Jadi tanaman caranya. harga naik. Siapapun nyari. Biasanya mereka ngundang artis atau orang ternama yang main tanaman. Jadi orang yang lihat, wah dia main tanaman juga, gue ikut main tanaman dong. Gitu. Jadi ikut-ikutan. Lewat artis sama Sarin. Oh gitu. Sama satu lewat pameran. Biasanya kalau di pameran-pameran kayak Taman Banteng di sana kalau udah ada yang orang berpengaruh beli tanaman apapun gitu, tanaman itu ya bakal jadi naik. Untungnya ini ya, kalau bagi gua, main tanaman itu barang ini nggak basi. Semakin lama dia semakin banyak. Kalau nggak laku pun ya kita masih suka karena tadi awalnya kita diawali dengan hobi, cinta, iya ngerawat ya kan. Makin banyak ya kita malah senang gitu. Walaupun nggak dibeli juga kita tetap senang. Kayak gitu sih. Walaupun lihat-lihat doang kan orang datang. Seperti anak sendiri, Malika. Malika. Berarti kalau putaran pasarnya cepet ya? Ini Kalau tiba-tiba tanaman. naik, tiba-tiba ini. Kalau di dunia tanaman, seperti kata teman saya pernah ngobrol juga dengan Adit gitu di Oke Garden, tanaman ini pasarnya banyak, yang dipasarin banyak. Oh. Kita bisa jual itu banyak gitu, Banyak lini yang bisa lu masukin. banyak linknya gitu. Maksudnya banyak atribut yang bisa kita jual, bisa kita pasarin, bisa Oke, jadi duit. oke. Satu tanaman, Oke. 2 pot, 3 media, pupuk, ya kan? Batu, pokoknya tetek bengek kayak perlengkapannya si tanaman, kebutuhan tanaman ini sendiri gitu. Itu semua bisa dijual, bisa jadi duit gitu.
ada main di tamannya, terus main di taman juga ada bagian-bagian lagi, Perawatannya. lagi, ya kan. Jadi semuanya bisa kita jual. Main di kolam juga. Jadi Itu pasti satu jadi segmentasinya bisa luas ya dari luas satu itu ya. banget. Anjing, gila. 750.000 anjing. Tapi yang paling memotivasi gue sih untuk di dunia tanaman ini, gue mencoba untuk melawan diri gue sendiri. Untuk Artinya gue Gak mau jadi tanaman. bukan. Jarjit, bisa teman gue. Itu tadi yang kita bahas di awal, membudayakan untuk menanam. Ya kita lihat sekarang udah mulai jarang ruang terbuka hijau ya. terbuka hijau, pohon-pohon diganti menjadi beton-beton ya kan, tanah berubah jadi aspal. Ini suatu bentuk, bagi gue sendiri suatu bentuk perlawanan gue menanam apapun. Tapi bagaimana caranya ketika gue udah terjun, semua waktu dan usaha gue, tenaga gue terjun ke sini, gue harus butuh masukan. Makanya ya alhamdulillah dari dunia ini gue bisa menghasilkan juga gitu. Wih, Itu sih. cakep. Silakan dulu. Beben Miss Flora. Oke Ben, jadi lu cara masarin ini kayak gimana nih? Apa lewat online shop atau apa atau gimana? Ya, pertama untuk awal banget gua ketemu beberapa orang dari yang gua kenal gitu, maksudnya dari ketemu, lu kenapa nggak mulai usaha aja di dunia tanaman? Belum punya modal, gua bilang kan. Akhirnya lu onlinein aja, ya lu pasarin, foto-fotoin aja tanaman gua, terserah lu bawa aja, lu bayarinnya kapan. Gue dikasih kebaikan kayak gitu untuk memulai usaha. Ya akhirnya mau nggak mau gue nekat juga, gue mulai. Gue bikin akun Instagram, gue jualan di online. Tapi untuk konsep kalau gue pribadi ya, dari yang gue kayak tadi gue kenal beberapa orang, gini, gue diajarin bener-bener dari awal itu untuk mencintai tanaman. Mencintai tanaman. Yang kayak gue bilang, gue bahas tadi, gue lebih fokus ke situ gitu. Karena banyak guru-guru gue yang ngajarin gue itu, kalau dari situ nanti uang lancar. Tapi kalau kita orientasinya uang, itu apa ya, cepet gitu. Maksudnya nggak panjang. Jatuh karena Ngejar uang gitu jadi dia. jadi Beda. kalau misalnya lu udah nggak ada pemasukan dari situ, lu nggak cinta sama tanamannya juga, ya udah lu tinggal gitu aja. Karena cuma ngelihat sekarang lagi naik nih tanaman ya kan, dia ikut-ikutan. Akhirnya ikut-ikutan doang gitu. Sosokan juga gitu, maksudnya. Sebenarnya yang maaf nih, harga-harga atau orang-orang online sama yang baru itu, yang kita bilang baru, satu hanya melihat nilai bisnisnya aja. Itu yang merusak harga pasar. Harga petani, harga pasar yang tadinya di lapak murah bisa jadi tinggi karena di online jual tinggi. Makanya gue agak bukan kurang suka, gue belum nemu konsep yang bagus untuk penjualan gue ini gitu. Gue lagi bikin konsep juga bagaimana caranya gue jualan, tapi gue juga bisa berbagi, gue bisa, ya pokoknya yang guru gue ajarin gue bisa sampaikan juga gitu. Karena guru gue ngajarin itu ya benar-benar, ada beberapa petani juga sekalian penjual gitu, dia benar-benar membagikan ilmu dia, walaupun dia nggak lulus SMA, nggak punya gelar, dia punya ilmu, dia bagikan itu secara cuma-cuma gitu. Di sharing sama lu. Di sharing sama gue, bahkan dia sampai ada nih contoh kayak misalkan gini. Guru gue cerita nih, berjalan berdua. Yang satu sukses nih, karena dia emang orientasi bisnis. Kalau bisnis pasti orientasi sukses. Pasti kaya. Punya ini materi gitu. Tapi guru gue yang jalan bareng, yang dari awal bareng, dia masih kayak gini aja. Maksud gue kayak gini aja, rumah masih ngontrak. Tapi dia punya tanaman banyak. Dan gue bisa bilang itu yang merdeka. Kenapa? Karena dia punya banyak teman, siapa aja dia ke situ. Gitu. Bener. Wah, bukan main dah pokoknya, dia enak banget orangnya gitu. Jadi berkah lah hidupnya karena dia sering berbagi terus. Berbagi terus. Ada orang datang baru, mau lu asal lu niat, ayo gabung kayak gitu. Gabung, diajarin sama dia. Diajarin terus. Kayak gitu. Berarti orientasi dia berkah ya. Berkah. Panjang sih kalau yang kayak gitu sih, panjang gue bilang. Panjangnya bukan di dunia doang soalnya. Iya. Akhirat. Soalnya di dunia kan sementara. Benar. Wah, berarti untuk saat ini orientasi lu ke sana. Cuman lu juga nyari konsep yang bagus biar lu nggak merusak pasar, biar lu juga punya tetap ada manfaat buat orang lain gitu ya. Setuju. Soalnya kalau hanya kita jual tinggi terus kita nyari pasok harus dapat yang murah, itu kasihan petani gitu. Siapa yang mau jadi petani? Iya, petani harus merdeka ya. Panjang umur petani. Panjang umur petani. Itu Malika. Apa tuh? Tatanan negara. Tuh, kan? Penyangga tatanan negara. Penyangga tatanan negara Indonesia. Saya guru tau lagi parah ini. Anjir. Kita harus banyak belajar sih. Wah, jadi
itu konsep bisnisnya. Nah, balik lagi nih Ben. Udah banyak juga nih yang dibahas nih tanaman-tanaman indoor nih. Ini indoor outdoor. Indoor. Oh iya nih, ini gue dari tadi gue liat ini nih. Ini indoor juga nih. Indoor itu. Nah, ini namanya apa nih Ben? Itu jenis Alocasia cuprea. Apa namanya? Cuprea. Alokasi kuprea. Alocasia kuprea. Namanya oke juga nih. Wah, ini luar biasa ini. Warnanya. Orang-orang bilang tengkorak. Tengkorak. Kalau dari depan nggak kelihatan ya warnanya tuh kayak hijau doang, padahal belakangnya tuh Ungu, coy. Belakangnya ungu. Belakangnya ungu, cuy. warna belakangnya tuh ungu. Belakangnya ungu. Tapi kalau dari sini tuh dia nggak kelihatan. Oh kalau kena matahari lebih jelas dia. Ya, Kelihatan dia banget ungunya. kena matahari juga bisa. Gua cuman agak kurang ini aja. Tapi lebih nggak terlalu. Nah, ini. Lebih indoor, lebih ke indoor. Oke. Ini Alocasia Ini kayak paling besar. Dulu. Ini indoor juga kan? indoor. Perawatannya susah nggak nih? Perawatannya hanya butuh air lebih banyak sih, karena dia lebih kayak aglo. Lebih suka lembab. lebih suka lembab ya. Oke, Karena oke. kalau- Solusinya kalau tanaman butuh air lembab terus dalam indoor itu biar nggak kotor mungkin rumahnya. Kita bisa kasih tatakan piring di bawah pot. Oh Di bawah iya, pot. tahu. Piring-piringan gitu. Di bawah pot. Jadi kayak lu naruh susu kaleng udah dibuka, bawahnya kasih air biar nggak disebutin. Oh, Jadi jadi indoor Alocasia dia emang juara karena banyak yang mencari. Kalau yang biasanya ini yang lumayan harganya. Ini sama, Kalau ini Mas? biasa. Ini Ah, sama. Orang bilang tengkorak juga, tapi ini Amazon. Bawahnya juga ungu. taruh ini bedanya apa? Kenapa ini lebih mahal? Emang jenis ini masih langka gitu. Ini langka. Ini udah banyak ya. Oke. Emang bedanya berapa sih? Ini kena berapa nih harganya? Ini paling mahal ya, paling mahal. Paling mahal. 50. 50.000. Ini aja kalau ini gue jual paling 35 atau 25. Oke. 25 sampai 35. Oke. Nah, kalau yang ini yang langka nih? Yang ini untuk ukuran segini udah 500.000. Anjrot. Ini. Iya. 500.000. 500.000 pun. Ini lu taruh luar nih. Iya, untuk 500.000 pun ini segini nggak saya jual. Kenapa nggak Ini jual? nggak saya jual. Nggak Ini dijual dapur. Ini sebutannya dapur. Anakannya sudah banyak, Oh iya. Ini anaknya bisa pindahin lagi nggak sih? bisa. Ini lagi. Ini makanya kalau bisa jual, bahkan ada penjual kalau emang benar-benar orientasi bisnis ya. Hah? Anakannya aja dijual 50.000 Wah, Oh ini anakan dari atau bahkan 100.000. Wah. Jadi dihitung. Atau bahkan yang lebih gilanya lagi, ada penjual yang jual per daun. apa Daun cepek. daunnya doang. Sama Dihitungnya kayak gitu. Hitungnya ini ada 5 daun, 500. Dihitung sedaun cepek misalkan. Ada beberapa, cuman Wah, gila. kadang-kadang kan kita ya itu sistem bisnis lah. Bagaimana marketing mereka yang caranya seperti apa gitu. Kalau Wah, ini informatif sekali nih buat yang pengen beli tanaman-tanaman tapi nggak tahu sama sekali terus di bodoh-bodohin. banyak kan seperti itu. Nah, terus apalagi nih Ben yang rekomendasi buat indoor nih Ben? Rekomendasi orang banyak mencari ini juga di indoor, peach lily atau kita kenalnya Peach Peach lily. kita Oke. kenalnya sepatu film atau Sepatu peach lily ya. film. Ini Oh, dia iya, sepatu film. Iya, bagusnya ada kembangnya putih kayak gini, Oh iya. kayak sepatu. Tapi emang warna daunnya kayak gini ya? Ini yang variegata, Oh, ini variegata. tapi murah kalau variegata jenis dia karena banyak murah jadinya. Oh, peach lily yang jenis variegata karena banyak jadi murah. Tapi ini rekomendasi banget ya emang. Rekomendasi buat indoor. Oke, ini kena berapa ini emang? Ini yang segini. pasaran 25 sampai 35. 25 sampai 35. Nah, untuk perawatannya nih sama. Perawatannya sama, cukup lembab, tapi kalau dia ini sangat bergantung sama matahari, maksudnya walaupun tidak langsung dia sangat ini. Bisa dilihat dari presisinya ini nggak kontras, nggak apa sih namanya? Nggak ini, karena dia mengejar matahari. Oh. Jadi usahakan taruh di arah matahari itu sendiri gitu. Kayak di dekat jendela atau di depan pintu atau di kamar kalau belakang ada cahaya masuk juga bisa gitu. Atau di rooftop. Rooftop, oh ya, Wah, cakep. gila. Oke, peach lily. Peach lily. Sama Apa lagi Ben? Apa lagi Ben? indoor. Oh ini monstera. Dia masih cukup naik daun. Wow, ini nih. Itu nggak usah diangkat kayak berat. Iya. Monstera king ya ini. Ini masa racking nih. Ini buat indoor juga nih. Indoor. Ini masih dibilang jagoan untuk di tanaman indoor ya. Ini yang daunnya ada di inian, emot-emot HP, Oh iya? Instagram. Emang atau- iya? Iya, ini gambar daunnya. Oh, Kalau iya dipakai iya. buat icon tanaman lah. Iya iya, tapi ini kayaknya buat Oh iya iya. Iya, iya, iya. tapi ini kayaknya buat yang rumahnya gede, Der. Iya. Kayaknya kalau
kosan kita kayaknya taruh gini kayak sempit banget kan. Kalau minimalis mungkin kita bisa pakai kayak tadi janda bolo yang kita bisa kreasiin dari iya. botol atau janda bolo. sirih gading juga sama. Sirih gading atau ini apa namanya nih? Aglonema. Ini kayaknya buat kantor nih Ben ya, buat di kantor nih ya. Ya orang biasa buat kayak karena di tanaman juga ada sistemnya juga, sistem marketingnya seperti rental namanya, rental tanaman. Pinjem tanaman gitu. Iya. Ada. Buat gaya gitu ya. Itu lebih, kalau untuk dinilai bisnis kita lebih untung gitu sebagai penjual, lebih untung karena tanaman tetap milik kita, mereka bayar, Tapi yang rawat siapa? yang rawat kita. Oh, maintenance-nya kita. Kita pinjem berapa jam, berapa hari lagi. Paling seminggu gitu. Ada direntalin juga ya tanaman. Kalau di Explora bisa juga kayak gitu, rental. Bisa, cuman kita belum fokus gitu, belum fokus ke sana. Tapi kalau ada tawaran masuk. Kalau ada tawaran kita masuk. Ini tanaman-tanaman indoor nih banyak juga nih rekomendasi buat kalian Der. Jadi buat lo semua yang minim informasi, pengen tahu banyak tentang tanaman-tanaman indoor, tanaman-tanaman hias buat ngedekor rumah lu, kosan lu, atau Kondangan. kantor lu atau kondangan buat nyewa sekedar nyewa tanaman-tanaman Foto booth gini. bisa. Foto booth bisa atau apapun itu bisa cari infonya di Nisflora. Nisflora bisa. Nisflora. Di Lu akun Instagram Nisflora. akun Instagram Nisflora nanti ada di deskripsi. Atau nanti mungkin di Nisflora kita join lagi, kita bikin suatu acara yang mana itu isinya edukasi tentang tanaman. Wah, Bagaimana sabi tuh. merawat Sabi tuh. tanaman. Dari kita cara ngepotin, cara perawatan, kita bikin suatu edukasi pendidikan di situ. Oh, Kita bikin oke. apa sih kayak seminar kayak Berarti nanti kita collab lagi nih. boleh bisa. Jadi sebagai informasi aja, saya lagi ada project dengan guru saya juga, cuma masih berjalan, belum bisa tahu Oke. kapannya. Oke. Saya lagi mau bikin edukasi ke ibu-ibu rumah tangga, ke masyarakat, ke kelurahan, ke mana aja. Itu nanti disediain tempatnya, lapaknya, datang ke situ yang mau secara cuma-cuma gratis. Nanti kita ajarin edukasi tentang pembibitan. Mungkin nanti ini belum terlalu mendetail karena banyak banget jenis tanaman-tanaman di sini. Ada tanaman indoor, outdoor, jenisnya banyak. Kalau dunia tanaman itu emang nggak ada habis, mungkin luas, jadi emang agak panjang sih untuk pembahasan dunia tanaman. Berarti nanti kita bakal bikin video lagi tentang dunia tanaman-tanaman ini. Kayak seru juga nih ngulik-ngulik tanaman. Ada edukasinya, ada informatifnya, ada manfaatnya juga Ada ya. manfaatnya luar biasa emang. Seenggaknya kita hidup ada manfaatnya kan ya. Iya, kita ngasih tahu buat Kalau nggak ke manusia, setidaknya ke alam. teman-teman kita. Wih, setuju. Kalau nggak ke manusia, Kalau nggak ke manusia ya setidaknya ke alam, jangan merusak lah. Kita ada manfaat untuk alam sedikit. daibak. Oke Der, segitu dulu aja kali ya. Boleh. Segitu aja dulu kali ya. Gimana Der? Kalau berlebih nanti mau belajar. Iya. Ini karena udah maghrib juga, udah gelap juga. Next time lah. Next time nanti kita bakal bikin video lagi sama Beben Nisflora di Bersingit X Nisflora. Ya, oke. Langsung Der, closing. Boleh. Oke, sip. Thank you Beben Nisflora. Sukses selalu. Der. Beben. Besok nih video berikutnya dia makin jago nih. Iya, karena udah agak kan ini masalahnya ini yang diomongin tadi kan apa indoor. Yang outdoor kan belum kan. Belum. Sama aja sih, gue juga nggak tahu yang yang indoor Pak. Yang outdoor. Udah selesai. Oke. Closing dah. closing. Udah. Ngapain sih gini-gini? Ngapain udah closing aja anjing. Kayak di studio aja. Kayaknya. Oke dari. Sekian ya. Sekian. Ya. Oke, kita nggak pernah ngucapin jangan lupa subscribe ya. Kita harus ngucapin. Iya. Oke guys. Ucapin Der. Oke, buat penonton kita jangan lupa ya untuk subscribe terus channel YouTube kita. Dan terima kasih. See you next time video. Semoga bermanfaat. Bye. Mulut tuh bau ya, dan tadi nggak ngomong lu. Ini. Nggak ngerti lu ya. Gue nggak ngerti sebenarnya gue ngomongin tanaman. Awalnya emang nggak ngerti, tapi nanti ada manfaatnya kok. Cuman gue ngeliatnya asik kayak. Gak apa-apa Der. Seenggaknya lu bermanfaat lah. Iya. Ya. Buat teman-teman. Tapi lu jadi tahu kan? Jadi tahu lah.